Beta itu tipe kesalahan dua. Kesalahan dua. Di mana menerima H0 padahal H0 salah. Iya benar. Nah, apa perlu yang aku ringkas nih? Oh, ada dua jenis hipotesis. eh ada yang namanya hipotesis sederhana, sederhana, dan ada hipotesis kom apa itu komposit. Hipotesis komposit. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau hipotesis sederhana itu H nolnya ya sederhana lah, theta sama dengan theta nol dan H satunya itu adalah theta sama dengan theta satu. Nah, kalau majemuk, komposit atau majemuk itu contohnya itu kayak H0 itu theta lebih dari sama dengan theta nol, H satunya theta kurang dari theta satu atau H0-nya theta kurang dari sama dengan theta nol dan H satunya theta lebih dari theta satu. Ya, begitulah. Ya, ini Nah, masih teori ya. Oke, lanjut. ya sebenarnya buat memperkecil error itu Itu kan H0-nya maksudnya tidak sama dengan kan? tidak sama dengan Yang H1-nya di sederhana. Beda, sama itu dengan theta theta satu. satu. Theta yang Beda lain theta nol Oh, biasanya sama adalah theta tidak satu. sama dengan Ya, H0. oh, oh iya. ya. Nah, Lalu, lalu. kan tadi kita udah belajar tipe kesalahan kan ya. Nah, eh, salah satu cara untuk memperkecil error itu dengan memperbesar ukuran sampel kan atau N. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu rumus Slovin sama Lemshow. Itu salah satu buat apa ya, mencari ukuran sampel. Ya, itu perlu dijelasin kah? Ya, adalah Slovin rumusnya. Slovin. Ya, Slovin sama Lemshow. Kalau Slovin itu rumusnya itu N sama dengan N besar. Itu bakal dipakai kah? Nggak tahu ya. Ya udah deh. Buat ini kan. Buat apa? Nentuin ukuran sampel. Ini ukuran sampel. Ukuran sampelnya ini populasinya. Ini margin of errornya. Margin of error. Di BTW layarku kelihatan kan ya? Kelihatan, kelihatan. Oke, Kelihatan ini layarmu. saya solve it. Kalau apa tuh Lemshow itu N sama dengan Z kuadrat alfa per 2. Bukan alfa per 2, alfa aja. Alfa eh, PQ per D kuadrat. Nah, yang Q ini kan bisa kita jabarkan jadi Z kuadrat alfa P satu min P per D kuadrat. Di mana Z ini adalah tabel normal, dari tabel normal, dan P ini adalah proporsi, dan D ini adalah limit dari error. Jadi cuma sekilas dari bagaimana cara mencari ukuran sampel. Terus selanjutnya, kalau misalkan aku punya begini, ini anggaplah kurva normal. Kalau misalkan begini, berarti dia apa? Di bagian sini apa? Tengahnya. Tengah ini apa? Satu min alfa kan? Berarti ini alfa per 2. Ini juga alfa per 2. Berarti dia termasuk
to tail. Ya, hipotesisnya gimana kalau to tail? Tutul. Kalau hipotesis to tail gimana? Theta sama dengan theta 0. Nah, satu theta tidak sama dengan theta 0. Kalau misalkan jelek banget. Kalau misalkan begini, di sini. Berarti yang satu min alfanya yang mana? Di sini kan, satu min alfa. Ya, Yang di sini adalah alfa. apa? Berarti ini, Nolnya kurang dari wait. Ini apa? One one tail apa? tail. Apa? Right, left one tail. Ya, left one tail. H0-nya gimana? Theta sama Nol sama dengan dengan. theta 0. Oh ya, theta H1 1. sama dengan theta kurang dari theta 0. Nah, gitu. Kalau Oh ya, misalkan, rejection ya. Oke, sip. kalau misalkan sekarang di sini, berarti Kebalikannya. ini adalah alfa, ini satu min alfa. Berarti dia adalah right one tail. H0-nya gimana? Theta sama dengan theta 0. H1-nya theta lebih dari theta 0. Nah, tadi kan kita udah tahu dua jenis hipotesis kan, ada hipotesis sederhana sama hipotesis komposit. Nah, hipotesis sederhana ini kita bisa gunakan MPT untuk apa ya? Pengujian hipotesis ya. MPT itu apa? Most powerful test atau uji apa ya bahasa Indonesianya ya? Uji 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 apa ya? Ya udahlah, pokoknya gitulah. Nggak tahu bahasa Indonesia gimana. Nah, kalau misalkan yang majemuk itu kita bisa gunakan eh, UMPT atau Uniformly Most Powerful Test, yang mana itu nanti bakalan bisa dibawa ke General Likelihood Ratio Test atau GRLT ya nanti setelah PPT ini, setelah materi ini. Oke, kita bahas dulu MPT ya. Jadi suatu uji, kita masuk ke MPT. Jadi suatu uji dikatakan most powerful untuk menguji hipotesis sampel. Contoh misalkan kita langsung masuk ke contoh aja kali ya. Gini. Oh gak usah, step-stepnya aja lah, step-stepnya. Jadi pokoknya intinya itu kita dalam MPT ini kita menggunakan bantuan lemma Neyman person Tunggu. Tadi MPT itu buat apa? buat Buat menguji hipotesis. menguji hipotesis. Tulisin. Iya, uji hipotesis sederhana dengan bantuan lemma Neyman person. Nah, dengan lemma Neyman person ini gimana? Ya, singkatnya kita membuat rasio gitu. Ada rasio X tilde itu lebih dari C. Kan? Dengan C itu adalah suatu konstanta. Nah, rasionya ini nilainya itu adalah ada dua. Sebentar. Ini, kok nggak ada? Ya, ada dua. eh Bisa F X H1 Apanya yang ada dua? bagi F Aku X juga nggak dengar tadi. H0. Apa Ini tadi? Yang rasionya, dua? rasionya, rasionya. Oh, Ini oke. kalau misalkan kita mau H1 dulu yang di atas, ini harus lebih dari C. Nah, kalau misalkan kita balik, turunlah ini. Misalkan kita balik Fx ininya H0 per F
X H1 itu berarti harus kurang dari C, di mana C ini 0 kurang dari C kurang dari 1. Oke, bedanya di situ aja. Oke, udah sih, gitu aja. Yeay, selesai. Nggak. Oke, contoh soal. Kapan kapan pakai yang atas, kapan pakai yang bawah? Sama aja. Suka-sukamu. Suka-sukamu. Hah? Terserah aja. Oh, Oke, lalu gimana? Kita ngerjainnya step by stepnya itu dari contoh soal aja deh. Contoh soal misalkan, tulis dulu lagi step-stepnya itu apa aja. ya ini sekalian. Misalkan Ah, Y nggak mau. berdisip, coba. Beda step-stepnya itu yang pertama itu adalah ambil n sampel. Berapa? Ambil n sampel random. Ya gak tau lah berapa lah. Terus yang kedua itu membuat fungsi 8. likelihood di bawah A0. Ya, ini katanya step-stepnya dulu jadi nggak aku jelasin. Yang ketiga itu membuat fungsi likelihood di bawah H1. Ya, step yang keempat itu adalah Kok banyak membuat kali? rasio. Ngamuk lagi. Fungsi likelihood tuh yang len itu kan? Likelihood itu yang Bukan ini, yang pipi PP. itu kah? Ya, P. Ya P terus di produk P nggak pakai len, nggak pakai len. nggak pakai len. Nggak Kok pakai. gitu sih? Kan, Jadi yang pakai len itu namanya apa? cowok, kan, kan kalau di MLE itu kan Oh, pertama itu likelihood, MLE. baru learn likelihood. Oh, ya, oke. Itu namanya MLE gitu bilangnya. Astagfirullahaladzim. MLA itu ada stepnya. Stepnya yaitu membuat learn likelihood. Ya, oke. Likelihoodnya ya Oke, Yaudah siap, Pak. lanjut lagi, ini. lanjut Ki. Siap. Oke, terus yang kelima itu adalah menentukan distribusi. Menentukan distribusi dari stat uji. Statistik uji. Ya. Yang keenam itu adalah kriteria tolak nol. Ini singkatnya kita nyari alfanya berapa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh, misalkan Y berdistribusi apa ini? Ini apa? Info. Oh, binomial. Binom. Bernoulli. Oh iya. Ya, Kenapa P Bernoulli? sama, Karena 1 N. Oh. ya, satunya P sama dengan 0,95. Dalam hal ini, theta 1 lebih besar dari theta 2. Kan? Hah? Hah? Ya, Lihat ya, betul. 0,9 sama 0,95 dapat dari apa lebih besar yang mana? Itu Sembilan angkanya ngarang ya. lima. Enggak coy, emang gitu. Ya udah, Hah? berarti dalam hal ini 0, Berarti nah, udah emang Theta itu dari 2 lebih. soalnya. Berarti Theta 2 lebih. Oh, itu dari soalnya kan? Theta 1 lebih dari Theta 2? Iya, Iya. dari soalnya. Oke, step pertama Pak, ambil sebanyak n sampel ya. Ini mah tulis gini aja lah. 1. Oh, enggak. Tuh. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Membuat fungsi likelihood di bawah H0. Berarti H0-nya kan P sama dengan P0 ya. Ya kan? Oke, berarti eh, X-nya ini akan berdiskusi binomial 1,P0 ini. Ya, cuman ganti Ini P0 gitu tutel dong. berarti ya? Atau belum tahu? Apa sih? Ini kita tuh mau nyari alfanya. Oh, mau nyari alfa. Oke, lanjut. Iya. Habis itu, habis itu kita cari
fungsi likelihoodnya kan berarti L fungsi likelihood Berarti ini F sudah step ketiga kan? ya Kedua. kedua cok Membuat fungsi likelihood loh. Oh, oh ya. Oke, salam. P cross product I sama dengan 1 sampai N dari fx kan. Fx-nya apa? Fx-nya apa? Binomnya Bernoulli. Empat. Ya, GWS deh. Apa? P0 pangkat X 1 Min P0. ya pangkat N. Bla 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 min N. X satu min N. min Satu min Eh, X. X. satu min X. Nah, berarti jadinya gimana? P0 pangkat Sigma X kah? ya sigma XI 1 min P0 pangkat Empat. Satu N min sigma. Kenapa N? min sigma XI. Sigma X I. Karena tambah-tambah Ah, Paham nggak? Paham nggak? paham. paham. BTW kalau nggak paham bilang aja ya. Nggak usah malu, nggak gigit kok. Tiu. Geli. Alah, bilang Nggak, aja kamu pengen digigit kan? ih, najis. Ah. Oke, kita lihat di sini ada, Iya. iya, ada ini sama ada ini. Ini kan bisa kita buat pangkatnya positif kan? Kalau kita buat pangkatnya positif berarti turun ke bawah kan? 1 min P0 dipangkat sigma XI. Paham nggak? Nah, tapi belum selesai. Ada 1 min P0 pangkat Empat N. N. Paham nggak sampai sini? Paham. Insya Oke, Allah. sekarang yang ketiga, step ketiga. Apa? Tunggu, Fungsi aku mau nanya dulu. Kenapa itu apa? P-nya sama dengan P0 gitu? Maksudku, eh, kenapa tadi aku tiba-tiba nanya tutel atau enggak? Karena kamu bikinnya P sama dengan P0. Apa berarti di nomor 3 nanti H1-nya P sama dengan P1 gitu? Kayak yang di atas. Iya, Oke. Atau berarti kayak kan gitu sekarang semua? Bakal kayak gitu semua? yang ya sebenarnya sebenarnya nol ini tuh maksudnya merujuk ke hipotesisnya sih. Oh, ya udah, berarti formatnya bakal kayak gitu terus ya? Nggak ada Ya, berganti-ganti kan? Oke. ya. Berarti kalau H1 P-nya sama dengan P1, ya kan? Berarti X-nya akan Oh, berisi berarti dia binomial. nggak mungkin ada lebih besar, lebih kecil ya di H1-nya. Ini kan masih sederhana, Mbaknya. Oh iya, sederhana. Oh, Coba balikin lagi Ki, biar oh, refresh, biar refresh. oh, oh iya, MPT Nah, tadi itu MPT hipotesisnya. tadi buat apa? Hipotesis sederhana. sederhana. Oke. Sekarang yang ketiga, berarti likelihood dari Fx P1 sama dengan cross product I sama dengan 1 sampai N dari P1 pangkat XI 1 min P1 1 min XI. Berarti jadinya P1 P1 untuk sigma X. Sama kan kayak yang di atas? ya sama-sama 1 min P1 N min sigma XI. Jadinya P0 min 1 min P. Kok P0? Kok Siapa yang nulis P0? P0? P1 Gabi. 1 min P1 sigma XI. Sama aja. Oh iya si Babi itu kemana? Gigi Siapa? Nggak tahu, satunya itu. Cok. Nggak ada Kemana dia? kabarnya. Kemana Wah, dia tahu-tahu? Ih, aku belum belajar. Satu min P1. oh iya. Siapa sih yang nulis nih? Hah? Apa yang salah? Nggak bisa nih. Apanya? Nih, deh. Oke, nyampe sini aman.
Sekarang kita step yang keempat. Step yang keempat apa? Lupa. Membuat Scroll. rasio. Oh, membuat Membuat rasio. rasio. Nah, rasionya kita mau bentuk apa nih? Kita mau bentuk kurang dari aja Ah, kali ya. Eh, bagusnya yang mana biasanya? Nah, sama aja. Ya udahlah. Ya udahlah. H0 aja yang di atas, biar nggak bingung kalau Iya, kebalik. iya. Betul, betul, betul. Ya, berarti rasio Tapi kok kamu biasanya H1 yang di atas, Ki? suka-suka aku lah. Ya kenapa kamu Nah, pilih H1 yang di atas? Lah nggak apa-apa kan kalau kan jadi beda tanda juga. Hasilnya sama aja. Kan Ini nggak aku apa-apa gigit. H1 yang di atas. Fx Ah, aku mau udah P0 digigit. U Wow. Fx gue P1. geli kali, Pak. Kalau kalau nol yang di atas berarti lebih dari atau kurang dari? Kurang. Kurang dari apa? C. Ya. Ini ada yang bilang C, ada yang bilang K ya. Jadi ya sama aja. Terus C kita aja tinggal biar masukin. cakep. Tapi nilai C nggak cakep tuh. Hmm. Ya, satu min P0 pangkat N gitu ini kan. Terus P1 satu min P1 sigma XI satu min P1 pangkat N kurang dari C. Oke, apa yang bisa kita rubah di sini? Nggak ada sih gini. Sabar, sabar, sabar. Pangkatnya Masih nulis. disatuin. Terus Oh ya, P0 yang ada P0 atau yang ada P1 ini nanti tuh bakalan diisi angka ya guys. Ya, angkanya yang mana? Angkanya yang ada di hipotesis yaitu ini sama ini gitu. coba ke bawah dulu. Itu diisinya pas di step berapa? Dulu aja. Itu di Step step situ kan? ini di step Ini dah, rasio ini. di rasio. Iya. Berarti itu jadinya Ini udah step 5 sih sebenarnya. Ini Hah? step 5 aja. Soalnya kita akan step 5 apa tuh? Menentukan. Oh, belum. Salah, 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 salah. oh. Itu bingung dia sama stepnya sendiri. Enggak, Dia yang soalnya buat ada C step. bintang. Kita nyari 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 C, nyari ininya dulu. Emang kalau Faki sama Critical. step itu suka jatuh. Ya, diam, diam, diam. Oke, ini berarti kan ini kan bisa kita tuliskan begini kan. P0 per 1 min P0 pangkat sigma XI ini bisa kita naikin kan jadi P1 1 min P1 min sigma XI benar gak? Kenapa? Benar kan? Hmm. Gak apa-apa lah, aku suka aku. Ya udah deh. Kurang dari Hmm. karena ini konstanta bakal hasil konstanta ini juga bakal konstanta ini bisa kita pindah ruaskan ke bagian sana jadi C kali ini kali ya kali 1 min P1 pangkat Kenapa yang N itu hasilnya konstanta? kan P0 ini kan 0,5 gitu 0,9 ini 0,95 gitu Sebelah sana juga terus konstanta. N loh tapi kan kita nggak tahu sigma Oh XI nya ini iya, berapa gitu benar benar benar. Oke. nah ini terus 1 min P0 pangkat N kebalik ya ini kebalik ya tahu kan kenapa kebalik Ah, kenapa sih? Apa sih? Ah, ini apa sih? apa-apa oke ini kan sebuah Kenapa? ini yang dibulatin ini kan sebuah konstanta kan Ah, tahu dari mana dia konstanta kan nilai P1 P0-nya tadi ada. tapi di sini juga ada P0 P1 nya Tapi kan ada X-nya, kamu bilang tadi. Kan X-nya nggak nah tahu. Pinter. pintar jadi yang konstanta-konstanta ini kita pindah ruasin ke kanan ya ke dekat C nah terus lihat perhatikan ini kebalik ya P0 nya jadi di bawah Hah? P1 nya jadi di atas Oh. tahu kan kenapa Tahu. nah Hmm. pindah ruas nah habis itu ini kalau dikalikan gini kita nggak usah mikirin ininya hasilnya berapa kita buat aja C bintang Oh gitu. tuh. Makanya Oh.
Oh, C Oke, bintang habis itu itu pokoknya artinya adalah perkalian si C sama si konstanta yang nggak tahu ini. Itu. ya. Nah, ini Hmm. kita satuin P0 P1. P0-nya sigma XI berarti P0-nya tetap di atas. P1-nya min sigma XI berarti di bawah. Terus bisa kita tuliskan begini kan? Sigma XI. Bisa kan? Hmm. Bisa nggak? Hmm. Nah, Insya Allah bisa. sekarang yang ini 1 min P0 dia positif pangkat ininya. Dibuat dia tetap berarti posisinya tetap ya. Tapi yang ini Satu negatif min P pangkatnya. nol. Berarti kalau mau Hmm. pangkatnya positif dibalikan. Jadi 1 min P1 di atas posisinya. Pangkat sigma XI gitu. Paham nggak nyampe sini? Paham. Hmm. Oke, kita satukan jadinya P0 1 min P1 per P1 1 min P0 pangkat sigma XI kurang dari C bintang. Habis itu kita learn kan. Learn P0 1 min P1 per P1 1 min Eh, P0 kurang tadi dalam kurung sigma XI. Learn lagi tuh. Kenapa tiba-tiba jadi len dah? Iya iya Bagus iya lagi iya kata-katanya. ada tambahan learn ya, ada tambahan learn ya buat Emang buat apa ya? oh Buat kita tahu apa critical region-nya. Terus ini C bintang, berarti learn C kalau bintang. Loh, nyari Ki, MR gitu pasti selalu dilen-lenin kah? Iya, tapi iya, ini iya. belum nentuin distribusi dari statistika ujinya kan? Ini kita lagi mencari statistik ujinya. Loh, Tapi berarti ini ya sudah masuk step step 6. Belum sih. Kan berarti seharusnya step 5 itu, oke step 4,5 lah ya. Step 4,5 itu mencari stat uji. Nah, Terus ya gitulah. gimana? Berarti ini 4,5 ya, guys. oke. 4,5. Nah, oke. Nah, terus ini Dari nggak mana usah. 4,5 itu tadi? Ya elah, aku malas berubah. Tunggu, rasio menurut Lehman-Neyman. Terus rasio menurut Lehman-Neyman itu cuman Aku malas ngubah stating udah lama. isi stating gitu. Oke, oke. Lanjut. Aku malas ngubah ini 4,5 aja udah. Seharusnya 5. Oke, habis itu lan C bintang ini gak usah kita pikirkan. Kita gantikan aja C bintang-bintang. Nah, Enggak, serius, serius benar. Berarti ini kan jadinya sigma XI, ya kan? Lan P0, 1 min P1, P1, 1 min P0. Oke, tinggal kita masukin deh nilai P0 P0 P1-nya. P1. Atau bisa kita sederhanakan jadi begini. Uh, Len P0 1 min P1 terus ini karena dibagi jadi dikurang. Len Siapa ini? P1 1 min P0 kurang dari C bintang. C double bintang. Aku lift dulu Arjen. Oke, Kan Vika? kayaknya. Oke. Habis itu oke, nggak bisa. Agak lu kok agak ngedelay. Duh, C bintang bintang. Nah, kita masukin Len P0-nya berapa? 0,9. 1 min 0,95 min dan 0,95 1 min 0,9 kan dari C bintang bintang. Berapa hitung hasilnya? Record, Record. record. Berapa nih Nggak hasilnya? tahu.
Udah, hasilnya itu adalah, Sekian. aduh, ini nggak bisa loh. Nah, oke, berarti sigma xi itu hasilnya itu min 0,75 kurang dari C bintang-bintang. Ini kan seharusnya pindah ruas kan? Bukan seharusnya, memang bakalan pindah ruas. Jadi dia jadi sigma xi kurang dari, lebih dari, karena negatif ya, lebih dari, berubah jadi tandanya kalau negatif. C Mhm. triple bintang. Nah, ini adalah statistik ujinya. Di mana kondisinya ketika P, P1 lebih dari P0. Oke, itu ya. Itu jadi Ketika, bintang-bintang karena minus 0,75-nya ke sana kah? Iya benar. Oke. kenapa ketika P1 lebih dari P0? Ya Oh, iyalah, sesuai kondisi. soal. Iya kah? Ya sesuai dengan hipotesisnya gitu. Itu baru empat Oke. setengah. Iya. Oke, sekarang 5. Menentukan distribusi dari statistik ujinya. Berarti kalau misalkan H0 benar, kan statistik ujinya tadi apa? Nah, Ini ketika sigma xi kan, sigma xi lebih dari C bintang-bintang, triple bintang, ya kan? Nah, ini berarti sigma xi ketika H0 benar, itu H0 P sama dengan P0, maka ini sigma i sama dengan 1 sampai N dari xi, dia akan binomial juga dengan N, P0. Kenapa N? Karena ya dia Bernoulli yang berkali-kali jadinya binomial. Oke, sekarang yang keenam. Fileteria tolak eh, H0. Eh, apa ini? astagfirullah. Apa? Nomor Apa? 5 itu, step 5 itu jadi betul kayak gitu, betul kayak gitu aja. Iya, gitu aja. Jadi maksudnya H0 benar. Baba. Gimana sih? Kenapa tiba-tiba ada Si H0 basi. benar? Terus ulang-ulang deh, ulang. Ulang Ki. Oke, kan statistik ujinya itu kan ini sigma xi lebih dari C triple Oh. bintang. Ya, misalkan Mm-mm. H0 benar dengan Oh H0 misal, sama dengan misal ya tulis. Misalkan, H0 benar. H0 benar. Berarti kan P sama dengan P0 kan. Nah, berarti sigma xi-nya ini akan mengikuti distribusi binomial. Kenapa binomial yang ngikutin yang di soal aja lah. Kalau di soal kan Bernoulli kan. Nah, tapi kan ini kan dilihat sigma kan. Sigma itu berarti kan Bernoulli berkali-kali. Makanya jadinya sebanyak N. kalau misalnya dia distribusi lain, Tidak berarti dia Mungkin tetap, kayak gitu, tadi tetap aja. misalkan tadi normal. Ya udah berarti ininya apa oh, ya? Katakanlah X bar gitu. Katakanlah statistik kuncinya X bar. Nah, berarti X bar akan mengikuti distribusi normal. Normal mu, varians gitu. kenapa dia nggak pakai sigma? Sigma apa? Ikan misal. Ini kan Tapi maksudmu. kalau misalnya, Ini kan iya, misal. tapi kalau misalnya dia, misalnya sigma x bar, terus itu jadinya kayak apa? N mu gitu. Ya, Sigma Gitu X bar lagi. gimana? Sigma X bar Kan ini gimana? kan tadi kan misalnya x bar. Terus kalau misalnya ini kan ada sigma-sigmanya. Kalau misalnya dia sigma, ininya sigma x bar, Tahu nggak? terus Enggak, Sebenarnya nggak tahu. sebenarnya ini karena Bernoulli sama binomial doang kan, makanya dia jadi kayak gitu kan. Kalau yang lain harusnya nggak ngefek kan, karena konsep Bernoulli binomial yang binomial itu kan berkali-kali, makanya dia berubah jadi binomial. Kalau yang lain kan nggak ada konsep berkali-kali gitu kan.
Berarti kalau yang lainnya itu dia ya Ya, distribusinya bakalan sama gitu kayak Ah, soalnya gitu kah? kira Oh, kali. Enggak, tanya Paki dulu. Pakinya nggak diem. ya Kaki. iya. Ya. Iyamu yang Hmm, ikhlas biar orang percaya. iya, Udah iya. dari Oke, pun nggak dipercaya. oke. Lanjut. Udah, gitu aja 5. Wah, aku nge-lag anjir. Oh enggak, Paki yang nge-lag ya. Oke. Alah. Jangan ngambek lagi. Wah, anak ini nguap ya. Jangan tidur. Ih, Wah, tidur beneran dia. oh, tuh. Masa habis jelasin tidur? Ih, Ayo lo, tidur beneran. Tes, 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 tes. masuk, Apa tadi masuk. gimana? Enggak ada yang gimana. Lanjutin aja. Lanjut. Oke, udah kan? Amin. Kenapa tiba-tiba amin? Oke, sekarang step ke-6. Kita apa? Nama apa tadi? Kamu tadi apa ya? Kriteria tolak nol. Iya, kriteria Torokano. Berarti kita cari alfa sama betanya. Ya, alfa aja lah. Alfa itu Kenapa apa? gitu? Kenapa beta nggak dicari? Ya, oke nanti kita cari Oh, karena malas peluang. aja. Loki, tapi bukannya beta yang kemarin kamu tambahin itu yang apa-apa ya yang terakhirnya, yang di soalnya bapaknya. Beta, Apa yang kamu tambahin? Hah? beta, beta itu Beta? adalah kuasa uji. Berarti beta itu kan tinggal satu min alfa ya, atau bukan? Ah, Ah, enggak, beda. Bukan. Beta itu satu min beta itu kuasa uji. Jadi kita menggunakan beta itu Oh, buat masa powerful uji. test, kuasa uji. nggak ngerti, lanjutin. Beda lah, pokoknya gitu lah. Alfa itu apa rumusnya? P Nggak tahu. menolak Hanol. H0 Padahal Hanol. di mana Padahal H0 Hanul benar. benar. Aku bingung sebenarnya tuh kita nggak ngitung probabilitas bersyarat ya jatuhnya ya. Iya, kagak. Hmm, Terus ngapain bapaknya kemarin ngasih? nggak itu Oh, kayak Ya, enggak sebenarnya itu cuma membatasi enggak coy, kayak enggak coy. Sebenarnya ini bersyarat juga, ini bersyarat di mana kita menggunakan si kriteria H0 benar gitu. iya sih, ya udahlah. Kita Enggak, lanjut. tapi Menolak bersyaratnya kita H0, pikirkan yang iya ribet-ribet iya. gitu makanya. Menolak H0 ketika Hanul benar. Nggak tahu. tadi loh, itu loh masih ada di tampilan, Apa? Itu Ketika masih ada di H0 tampilan. P sama dengan P sama dengan P0. P0. Bukan. Astagfirullah. Sigma XI Sigma XI. lebih Apa dari sih? C bintang. Di Hah? mana Jadi sebenarnya menolak H0 tuh apaan sih? Maksudnya apa? ini Statistik pakai uji. kriteria uji, statistik uji, yaitu ini yang tadi barusan banget kita cari. Intinya menolak H0 itu apa yang dicari strip 5. Di mana theta P sama sama dengan dengan 0. 0,9. Kok theta? P kan? Kan tadi kan kita theta hipotesis Kenapa terus OP. kita berubah jadi P? Itu Sorry, apa? sorry. Ketika P sama dengan 0,9. Mantap. Paham nggak nyampe sini? Paham nggak? Paham lah. Ayolah, paham lah. Aman. 0,9 tadi itu P berapa? P0. Oh, ya. Oke, sebenarnya Nah, tidak, pokoknya alfanya begini. Sebenarnya kita bisa mendekati lagi dengan apa ya, normal, CLT. Ketika eh, di mana sigma XI ini kan sebenarnya kalau kita punya X bar itu rumusnya apa? Per N sigma XI kan? Hmm. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak?
Salah. Lagi makan kayak aku. Berarti sigma XI sama dengan NX bar kan. Hmm. Berarti ini statistik ujinya itu bisa aja jadi X bar eh, lebih dari C triple bintang. Bisa ya. Ini sebenarnya udah selesai sampai sini. Tapi bisa kalau misalkan mau kita cari sampai alfanya itu berapa, bisa kita buat gini. C bintang Tapi kalau bintang, nggak mau, itu nggak usah. diterima. Berarti kan Gimana sih ini jadinya? Ini ngapain dibagi sih? dibagi dengan n. Berarti Ini kan tak. ini Ya udahlah, lebih dari buat aja jelasin. C bintang bintang bintang, ya kan? Nah, berarti nanti kalau misalkan itu alfanya jadi P, ini kriterianya jadi ini. Kalau misalkan mau kita lanjutin sampai alfanya dapat berapa? PX bar Oh, lebih dari C bintang 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 dengan P sama dengan 0,9, ya kan? Jadi kan. Nah, ini bisa pakai distribusi Z, mana Allah Akbar. P Yang kemarin-kemarin Z ya. lebih dari Ah, bukan. C bintang bintang C 4 bintang Tunggu. min Kau tulis di situ pakai eh distribusi normal atau Z. nggak bisa Nggak soalnya bisa, ini nggak jadi. pakai P. Udahlah gitu aja lah, udahlah nggak usah dihitung. apa sih? Loh, jadi Soalnya kan kapan bisanya? kalau kalau distribusi lain Hmm. nanti ada contohnya. Kapan bisanya? Loh, ki. Apa? Jadi yang kayak kalau misalnya tugas kemarin itu kan ada yang sampai beta terus ujiku apa uji kuasa kuasa uji. Iya, fase uji. Nah, itu tuh tetap masuk di most powerful test atau di mana sih? Iya, masih most powerful test. Ya, sebenarnya ada dua, most powerful test sama Loh, UMPT. berarti most powerful powerful lagi kan? Most powerful test ini stepnya tuh nggak cuma sampai 6 tadi dong. Most powerful test itu sebenarnya ya sampai dapetin dapetin alfanya. Berarti nggak stop sampai situ aja kan harusnya. Ya, kemarin kan ada kuasa uji kan. Kuasa uji itu karena ditanya di soal, cuman kan ini nggak ditanya di soal kan. Oke, sekarang kita Hmm. nyari beta. Beta Kuasa itu uji itu adalah apa? peluang. Gak tahu aku juga buat apa. Enggak, itu buat eh aku lupa. Nanti aku cari tahu lagi deh. Kalian cari tahu aja lah. Ah, ah. Menerima H0 ketika H1 benar. H0, H0 salah. Ya, H1 benar kan dengan kata lain. Berarti kalau menerima H0 berarti ini sigma XI apa? Ini kan lebih dari. Berarti ini Kurang dari. kurang dari begitu. Di mana H1 benar berarti P sama dengan 0,95. Nah, ini betanya. Lalu kuasa ujinya ya udah kuasa uji sama dengan satu min beta, satu min peluang sigma XI kurang dari C bintang 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 P 0,95. Udah deh, gitu. Oke, MPT udah. Sekarang kita masuk ke UMPT. UMPT yang buat komposit. Iya, kompos buat majemuk. Ya, sama aja sih. Oke, Jadi komposer itu majemuk. ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Gak ada. Enggak. Mau nanya yang X bar tadi, Iya.
yang sigma xi terus apa yang alfanya itu tadi yang diganti x bar kalau misalnya dia theta bukan p. Oh iya, itu nanti ada di soal selanjutnya. Santai, santai. Oh, oke oke. Jadi ini belum masuk materi selanjutnya. Masih bahas soal lagi. Ah, UMPT. ini mau enggak, ini UMPT. mau UMPT dulu, mau Oh, UMPT itu dulu. kalau yang kayak gitu itu versi UMPT, oke. Hah? Hah? Versi MPT kan itu yang kalau yang sebelumnya juga yang Freya tanya. Iya, itu masih MPT, tapi latihan soal. Ya udah berarti berarti masih latihan soal yang sama kan Ya konsepnya. udah, latihan soal dulu deh. Apa dulu Ah, nih? babi lah, udah ditulis juga UMPT. Ya udah UMPT dulu deh. Ya Allah, gak jelas banget. Ya sudah UMPT aja. UMPT aja lah dulu. Urut, Encok, encok juga nih. pukul aja. Eta. Ah, dicoret lagi kan. Ya kali. Oke, satu. Contoh soal. Misalkan X1, X2, sampai Xn itu suatu sampel acak berukuran N Kalau nggak acak gimana? Bisa. dari populasi berdistribusi normal dengan X, N, theta, 1. Uji hipotesisnya, H0, theta sama dengan 0. H1-nya, theta sama dengan 1. Tentukan daerah kritis uji Ah, dan patah. jika Tulang muka. N sama dengan 36, Pensilnya, Cok. alfa sama dengan 5%, hitung kuasa ujinya juga. Ya Kuasa Allah. ujinya, Habis oke. isinya, Cok. Oke, berarti kita bisa lihat, berarti apa dulu step pertama? Step pertama adalah, Harus tentukan daerah. X1, X2, Xn. Nah, Itu sebenarnya ini, kuasa uji apa kritis uji? Kuasa ini uji. kuasa uji. Yang di Dengan atasnya. kritis, Kritis uji. iya kritis uji, Bukan. daerah kritis. Ya, habis itu kita cari Nomorin, yang di nomorin, bawah, nomorin. Step-stepnya. H0 berarti L, F, L. X, theta 0, I sama dengan 1 sampai N, 1/akar 2 pi sigma kuadrat E X pi min setengah X min mu per, oke. Kan? Ya kan? Ya, benar itu benar. Nah, kita langsung masukin aja lah nilai dari sigma, apa dari ininya. Ini kan sigma kuadrat kan ya? Jadi kita masukin, jadinya 1/akar 2 pi pangkat N, pangkat min 1/2 sigma XI min mu kuadrat. Paham gak sampai sini? Hmm. Paham gak? Loh, sigmanya? Bentar. Sigmanya kemana? Ayo. Sigmanya kan Coret sama kita yang udah di. masukin. Enggak, kita udah masukin Oh. 1. Oh, karena Ini kan theta, 1. oh. Kan ini kan 1 kita masukin ke sini kan. Ya sama aja 2 pi itu sendiri. Terus ini kita bagikan dengan 1/akar 1 ya, akar 1. Akar 1 kan 1 ya. Yaudah berarti itu aja jadi X min mu gitu. Itu ya. Tulisin, udah dimasukin angka satunya. Kalau nggak mau nulis, masukin angka satunya dulu.
Nah, gitu ya. Hmm. Nah, Ih, kok kayak sekarang ada step suara yang orang makan. Hanif. Anak kali. Asmer. Sembari. Hmm. Fx theta 1 cross product I sama dengan 1 sampai N sama lah ya. 1/akar Hmm. 2 pi sigma kuadrat E min 1/2 X min mu Ih, sigma cocok kuadrat. pensilnya. Berarti kan jadinya 1/2 pi. Sorry, ini bukan. Kita nulisnya bukan mu ya. Bukan mu lagi, tapi jadinya theta 0. Tahu Kenapa? kan kenapa theta 0? Ya kan ini kan stepnya kalkulus theta 0. Nah, N terus ini jadi E pangkat min 1/2 Eh, sigma XI min theta 1 kuadrat. Oke, sampai sini paham? Hmm. Step keempat. Step keempat apa ya? Oh, rasio. Rasio, aku mau makainya H1 dulu lah di atas nah. Kan Bebas deh, bebas deh. hmm. sekarang Ya kenapa udah satu. oh kamu maunya di atas Enggak lah, bebas Apa tuh bebas. maksudnya? Ya udah. Ya itunya udah apa ya? Apa nih? Mau kalian apa? Mau kalian apa? Mau kalian apa? ada Ya sudut udah, kamu maunya H1, H1. kan kau tutornya Makanya. Lebih dari C. Berarti L F X. satu delta satu It's been ever shining. Lebih dari C. Karena aku suka yang lebih. Tapi tidak Berarti kan ini jadi pernah memberikan yang lebih. ah ih sakit jantung slepe. 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 Lamanya tidak dengar islepe. New vocabulary. oh berarti kamu kangen aku ya Najis, najis. Ah. Ini 2pi ya. 2pi ini jadi pangkat N juga. E coret-coret min 1/2 sigma XI min coret-coret theta 0 kuadrat lebih dari C. Berat-berat. Oke. Terus jadinya E nya bisa ini nggak kan sama-sama kan. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi gini 1/2 sigma XI min theta 1 kuadrat. Ini naik ke atas jadi pangkatnya positif ya. Setengah sigma XI min theta 0 kuadrat lebih dari C. set set terus digabungin lagi Nah, E terus digabungin pangkat jadi setengah sigma. XI kurang theta Nah, nol buka kurung. Buka kurung. Setengah buka kurung. ya udah buka Sigma kurung dah XI kurang theta nol XI min theta 1. nol Theta. dong ya udah Iya, theta. terserah kamu lah Lo theta 0 lah, bener lah. ya udah theta nol kan Theta 0 yang positif, theta 0 kuadrat min sigma Sigma. XI min theta 1 kuadrat. Sampai sini paham? Insya Allah. Nah, terus kita apa kan? Kita learn kan? Learn E setengah. Len ini step 4,5 kan? iya Sabar coy. Nah, sigma XI min theta 0 kuadrat min sigma XI min theta 1 kuadrat. bisa dari len C Learn C. Ini jadinya jadi setengah sigma sigma XI min theta 0 kuadrat min sigma XI min theta 1 kuadrat lebih dari
C bintang. Oke. Hmm. Habis itu, Mana tuh? ini kan setengahnya kita pindah luasin ke sono, jadinya sigma xi min theta 0 kuadrat min sigma xi min theta 1 kuadrat C bintang. lebih dari C bintang zah. Nah, ini kita masukin theta 0-nya sama theta 1. Sigma xi min 0 kuadrat sigma xi min 1 kuadrat lebih dari C bintang. Oke, ini jadinya sigma xi kuadrat. Yang ini jadinya sigma buka kurung xi kuadrat min 2 xi plus 1 lebih dari C bintang. Terus kita Xi-nya masukin habis. min sigma xi kuadrat. Dua Ini jadi tambah 2 sigma xi. Ini jadinya min sigma 1. Sigma 1. Lebih dari C bintang. habis. Min sigma 1 tuh bukan 1 kah? N. Jadinya N. Oh, Ini N. habis, Sigma ini habis. xi 2 sigma xi kurang N plus plus kurang kan? kurang N lebih dari C bintang. Sigma Habis xi sigma xi lebih besar C bintang plus N lah, kok gitu. Ya udahlah. bagi Kok nggak 2. bintang? Gini dulu lah, sabar lah. Oh, sabar. Jangan gini deh. Konsisten. Makanya slepe. Jadi satu-satu deh, satu-satu. Aku sayang ibu. Sigma xi itu kan tadi apa? X bar sama dengan super N sigma xi kan? Berarti sigma xi sama dengan NX bar, ya kan? Ya kan? Jika berarti kan jadinya ini jadinya gimana? 2 kali 2 NX bar min N dari C bintang, ya kan? Berarti kan X bar sama dengan C bintang plus N, ya kan? Per 2N, ya kan? Tapi kenapa dia nggak langsung C bintang? Sabar, baru di sini X bar lebih dari C bintang. Oke, yang mesti Papi paham nggak? Syamil. Kenapa Apa? masih ubah ke X bar? Karena biar bisa kita ubah ke Z. Kenapa diubah ke Z? Karena biar kita tahu alfanya. Kenapa kan nggak kayak yang nomor sebelumnya? Karena kalau yang nomor sebelumnya ini bisa dicari, tapi dia pakai binomial. Oke. Nah, ini sebentar, sigma xi-nya ini bisa diketahui kayak jadinya tuh masukin ke Bernoulli gitu loh, kayak sigma, tapi kan kita nggak tahu n-nya berapa kan. Jadi i sama dengan 1 sampai n, terus eh, nx ni lo kok nggak, oh ini ni terus p pangkat i 1 min p pangkat 1 n min i gitu kan, tapi kan kita nggak tahu n-nya kan, makanya kita tetapin begini gitu karena dia pakai berbinomial. Kalau tadi kan makainya adalah normal kan, jadi kita deketin dengan normal dengan Z. Kalau distribusi lain gimana? Nah itu PR kita mencari distribusi lainnya juga. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Aku itu Wah. kalau misalnya sigma xi-nya tuh nggak diubah, kan berarti bisa kan langsung sigma xi lebih dari C bintang gitu kan? Ya Tapi kan? kan nanti kamu Nah, susah nyari alfanya. Entar. Nah, abis itu Gimana? kalau misalnya kita baru mau ubah nih sigma xi, berarti kan n
Terus aku baru ubah ke M X bar. Lebih dari C bintang 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 tadi kan. Nah, berarti kalau misalnya aku mau ubah lagi langsung jadi X bar, berarti dia C-nya bintangnya 4 kali dong. Ya boleh lah, boleh lah, Boleh. boleh lah, boleh lah. Bintangnya tuh Karena nggak kan, masalah mau berapa gitu kah? iya nanti soalnya kan kita bakal nyari C-nya itu. Oh, oke. Nah, tuh. Nah, sekarang kalau kita masuk ke step berapa ya? Step 5. Nah, ini step 5 5. aja belum. 5 aja Oh belum. iya, pas setengah ya tadi ya. Berarti kan X bar bakalan berdiri eh, jika jika H0 benar, Nah, maka X bar akan berdistribusi normal karena tadi 0, theta, tapi kan H0 benar kan? Berarti 0,1. Iya gak sih? H0 berapa tadi? Ya 0 ya. Terus sampai mana? Jangan Sampai sini. salahin. Oh enggak coy. Ini gimana ya? Dari Formatnya samain lah. Start uji, X bar, bla bla ya bla. makanya. Misal H0 benar. Tadi apa? H0 Nol Astagfirullah, baru sama P aja sama tuh dengan dia P0. di Maka di bla 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 bla. Kenapa tiba-tiba naik dicocok, datang-datang mau menabrak? aku hampir mau nabrak cuy. Kenapa? Kamu habis Gak tidur cuy, parah. kan tadi aku lagi belajar, terus ditelepon Miftah. Katanya Filza sakit perut sampai sesak napas. Terus disuruh beli obat. Ya aku ngebut lah anjir, hampir mau nabrak, Cok. Oh, Gitu doang anjir ekspresinya eta. Oh, Iya, Cok. Oh, tapi beneran anjir, gara-gara ngebut apa yang mau ditabrak? Lori. motor, ada mbak-mbak nyeselin banget. Tadi mau katain babi gitu. katain aja langsung ya. Mukanya mirip peta lagi. Udah nggak mau anjing-anjingin tuh tadi mamanya. Babi kamu mbak gitu. Itu babi bukan anjing. Udah pakai es kopi lagi. Ikan yang salah kan kamu. Kagak, babanya Selepe. anjing. Emang Babanya kayak gimana nyalipnya kronologi? tuh nyalip ngung gitu loh. Sangat Hmm. deskriptif. Iya. Gimana ya? Lanjut Ki. Lanjut Ki, kenapa tiba-tiba diem? Tapi bener coba. Rasanya tuh kalau ngelihat mamanya mirip peta tuh semakin mau marah gitu. Ngeselin. Lanjut, lanjut, lanjut. Bentar. Duh, bukannya si Miftah lagi bunga ya? Kan yang sakit Filza. Iya juga sih. Saya bentar. Ada chat dari Ayang. Cincin Yang keberapa itu Ki? ayang ayang sifatu ayang. Hai Ki. Bentar. Masih banyak kayak ini Ki materinya. Dikit lagi. Tinggal yang UMPT tuh. Iya.
distribusi dari X barnya nol. Hmm, 0,1 tadi. bukan 0,1. Kenapa? Lakukan X bar nol. Enggak, cowok. Kenapa jadi begini? Oh iya benar 0,1. Kan kita kan ngituinnya mu-nya. Iya benar ya mu-nya. Mu di sini kan 0 gitu, 0,1. Kenapa aku bilang? Oke. Berarti eh kita cari alfanya. Berarti alfa sama dengan P Loh, nggak pakai maka-maka kah? Itu udah maka makanya yang. menolak nol. Benar nol benar. Ini Nah, step alfa sama 6. dengan peluang menolak tolak nol ketika Nol benar, berarti apa? Yang tadi tolak nol dicari. ketika X bar X bar besar lebih dari bintang bintang. di mana nol benar 0. mu bukan mu. Ya mu aja deh. Mu sama dengan Gitu. Nol. 0. Nah, alfa sama dengan Kuru kuru. di situ jadinya ini kita ubah jadi P Z lebih dari kan Z itu kan apa? X mu sigma kan. Berarti Oh iya gitu ya. ini jadinya ya Loh, jadinya yang sigma per akar n itu apa? itu itu X bar. Tapi ini X biasa. Berarti kalau X bar berarti Z sama dengan X bar min mu per sigma akar N. Ya. Beda kan? Kuru kuru. Berarti ini jadinya X bar Kenapa min boleh mu. X bar? X bar bukan X bar. Kita ngambilnya dari sininya berarti. C bintang-bintang min mu per berapa ya? Sigma per Sigma akar per akar N. n gitu kan. Ya, bisa dengan nol. Oh, Nah, nggak ngerti sih kenapa tiba-tiba jadi gitu, tapi ya wes lah. Loh, kan karena kenapa dia X X barnya bar. Kan itu lebih X barnya besar kenapa berarti jadi C bukan. bintang-bintang? Ya iyalah kan X-nya kan yang ini. Ini dianggap Bukan sama X-nya. dengan. Ya udah dianggap. Ini dianggap X-nya. X-nya masuk ke sini gitu. Kuru kuru. Contoh Ih, misalkan kita punya yang bener kemarin aja. X lebih dari 5. Berarti kan jadinya 5 min mu per sigma per akar N gitu. Ini kalau X bar ya. X bar lebih dari 5. Tuh. Hmm. Sabar. Ini nggak kehapus nih. Ki, kalau dia kurang kayak apa, Ki? Kalau kurang ya lebih gampang. Kok hilang? Kok hilang? Kau sih pencet mulu. Mu Si bintang-bintang tadi berapa? Mu. per sigma per akar n. Bisa berapa? Nah, tinggal kita masukin mu-nya. Berarti jadinya alfa sama dengan PZ lebih dari mu-nya kan nol Pacaran kan. itu Berarti C jadi bintang-bintang itu. kan jadi C bintang-bintang Nol ini kan. per 1 Sabar per sabar sabar. 6. Gak usah begitu gini aja. Alfanya kan tadi udah diketahui kan. Belum. Udah Yang coy. mana alfanya? Orang udah ada soalnya. Oh 5%. Wah, Iya. 5%. Berarti kita nggak nyari alfa, kita nyari ininya. Ya Nyari berarti kita cari C bintang-bintang kan? C bintang-bintang. 0,05 berarti P Z Z besar. Untuk juga. P Z lebih besar. Kok kehapus sih? C bintang-bintang per sigma alpha N. Ih, Kan? kayak gitu dah.
N-nya 36 kan? Kenapa kalau semua? Apaan? Iya, keren banget kan, Sel. Bagus banget tulisannya. Slepe. Oke, kamu nulis ini semua pakai mouse. Enggak lah, enggak kali aku pakai mouse. Aduh, Laptopnya aku Lersen kentut. tuh soalnya. Ih, ngece. Ih, yaudah yang mentang-mentang laptopnya layar sentuh mah. Nggak tahu itu. Ya, habis itu, eh ini kan jadinya, aduh, ini kan karena dia, ini kok nggak bisa nih? Parah Dicek, Raffi. Om. Gila sekali. Gila, Kamu pencet lihatlah home Tuhan. terus pencet home lagi. Udah bisa. Oke, ini kan berarti kan jadinya satu min P, Z kurang dari C bintang-bintang per sigma Slepe. per akar N, iya kan? Kenapa N-nya nggak dimasukin Nah, langsung 36? iya kan dari Ah, tadi kan aku bilang juga. udah lah, nanti aja lah, masukinnya nanti aja lah. Ini alfa aja lah, gini lah. Nah, terus berarti kan Kalau di mau sini kayak jadi, gitu berarti mu-nya harus sama dengan 0 juga lah. Hah? loh, Slepe. loh, Ya loh, udah lah, gitu aja dulu, gitu aja. Udah, gitu aja. Ya Allah, tulis lagi. Langsung Slepe. terenam aja lah. gini lah. Slepe. Dapat. Sama Slepe. Slepe Ih, itu Ini kan jadi, artinya kepo itu. Slepe. Slepe habis itu itu, bahasa apa sih? nggak Spele tahu, aku maksudnya. juga. Jujur Kamu nggak banget. tahu selama ini. Berarti, Aku nggak tahu, Cok. ini kan, ini kan seharusnya kan jadi Z alpha gitu kan. Tapi karena ini satu min berarti jadinya Z satu min alpha. Loh, kok alfanya tiba-tiba hilang? Ganti-ganti. Habis itu jadinya di sini sama dengan kita samakan dengan yang di dalam sini. C bintang-bintang min mu 0 per Klik sigma ah. akar Nabrak N. kali. Siapa sih yang nulis nih? Sigma akar N. Ini kan. Nah, berarti dapatlah C bintang-bintangnya berapa? C bintang-bintang sama dengan berapa? Z, Z. Kalau mau dilanjutin sih. Akar N per sigma. Kok kayak gitu? Tambah mu. Ya. Nah, Sama ya udah dengan itu hasilnya. Di Z Itu equal Slepe. hasilnya. to Z 0,95. Lo masukkan lah nilainya Ya lah. masukkanlah nilainya. Katanya tadi mau dicari nilainya. Makanya slepe. Tahu, Slepe. Minimalnya 0. Slepe tulisannya jangan ada E-nya lagi. Langsung slepe aja. Nggak usah pakai E lagi. Ini 1,645. Maksudnya apa? Selep. Enggak itu loh. Dia tulisnya slepe. Slepe. Sama dengan 0,274. Nah, ini alfanya. Kah? C bintang-bintangnya. Gitu kah? Slepe. 1,65. Slepe. Itu slepe. Apa sih? Kalau misalnya kalau misalnya 0,975 berarti 1,74. itu karena Apa tadi sih? nggak alfa per 2 ya. Enggak Iya. loh. Kalau kalau yang alfa per 2 Oh itu iya. gimana? Ya Allah, ini anak kagak ngeyel banget sih. Mana sih Excel? Enggak, bukan gitu. Aku tuh bingung konsepnya kapan yang kita harus mengikuti tabel yang alfa per 2 itu, kapan kita harus
Nyau. Ya lihat aja di sini. Ini tulisannya 1 min alfa atau 1 min alfa per 2. Bukan itunya sih. Maksudku tuh kan kalau alfa kan kalau 95% kan alfa per 2 itu kan hasilnya 1,96. Tapi kalau yang ini 1 min alfa itu hasilnya 1,645. Itu yang di bawahnya ya. Itu yang hasilnya kalau 90% ya. Nah, 90%. Ya kalau misalnya Z alfa per 2 90% itu hasilnya 1,645 bukan? 90%. Kalau Oh, jelas-jelas misalnya itu alfanya 90%. 90%. Hah? Apa sih? Kalau Tolong misalnya ada yang bisa mengerti bahasa Hanif? kalau Bahasa misalnya bekantan. gini anjing. Kalau kan biasanya kan Z alfa per 2 itu kan sama dengan kalau misalnya nilainya 95%, ya udah lagi, gitu aja lagi. Apa sih? Nih. Slepe. Norm inf 0,05 01. Tuh 1,645. Minus. Ini kalau alfa doang. Ya karena ini apa alfa doang, tapi kan yang kita punya adalah satu satu mana sih satu min. Oh, positif lah kalau itu. Ya udahlah. Nah, lalu kalau misalkan alfa per 2 berarti jadinya 0,025. Tuh baru 1,96 gitu. Ya udah. Kapan dia pakai alfa per 2? Kapan dia nggak pakai alfa per 2? Ini lihat aja dari sininya alfa. Iya, tapi maksud aku itu dari soal sebelumnya kan kita nggak ada dikasih tahu ini Enggak pakai ada. 1 min alfa. Kita nggak pakai, kita belum ke bagian tutel apalah itulah. Jadi Kita hanya makanya menentukan 1 min alfa terus. Enggak juga, kalau ini karena dia bentuknya 1 min gitu ya. Kalau misalkan nanti bentuknya udah PZ kurang dari, oke, kita langsung masuk ke nyari betanya deh, nyari betanya. Oke, nanti bakal kejawab beta sama dengan peluang menerima H0 kan? Satu benar. H0 di mana H1 benar. Berarti betanya sama dengan P X bar lebih kecil. Sama kayak lebih di kecil atas. C bintang-bintang kan? Ya. Hah? C bintang-bintang. Oh ya, dibalik ya. H1 benar, berarti mu sama dengan Satu. 1. Berarti B sama dengan P Z kurang dari, ya kan? C bintang-bintang, ya kan? Min 1 kabarnya, kan? Min mu per sigma akar n Sigma per per akar n. akar n. Sorry, kan kita udah tahu C bintang-bintangnya, langsung masukin aja. Oh iya betul. CP. Ya aku mulai ngantuk ya Ki. Bentar lagi. Jangan C bintang-bintang yang di atas tetap aja. Nggak mau. Di slepe. Min 1 per sigma per 6. Itu. Nggak ada lah. 0,274 kurang 1 per berapa? Sigma akar n. Akar 1 per akar 36. Per akar 36. Ini kan? Kok akar 1? Satunya dapat dari mana? Sigmanya kenapa 1? Kok hilang? Sigmanya kan tadi kan 1. Dari mana? Z sama dengan X bar min mu per sigma akar n. Normal theta koma berapa tadi? Koma 1 tadi. Iya. Nah, ini kan X barnya masuk ke sini, Oh iya, mu-nya masuk ke sini. Sigmanya kan tadi kan 0,1 masuk ke atas itu. N-nya kan 36 masuk ke sono. Tuh.
Oke. Nah ini udah nggak usah kita buat jadi kita kita tetap sampai B aja berarti beta aja berarti udah berarti Beta B sama dengan P Z Z kurang dari min 4,356. nggak tahu dari mana. Udah nanti hasilnya B langsung aja. Jadi Apa yang langsung hasilnya aja? Langsung aja. 6,62 kali 10 pangkat min 6 atau Itu taunya kita dari mana? Cara carinya gimana? Excel. Excel norm in Ya pasti nanti kita nggak boleh pakai Excel sih. min 4, berapa tadi? 35601. Dari mana 01? 11 nggak sih? Bukan coy. Norm this. Susah benar loh. Oh iya, bukan norm if lah harusnya. Norm Relative this. probability. This Nggak juga sih min kayaknya. 4,356 01 Iya ya itu. bukan yang ini, bukan false berarti true. 1. Iya ta, ya udah. Tuh, udah. Nih, Terus atau nanti bisa kita kita carinya pakai apa? berarti jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu. Nah, terus tadi pertanyaannya kapan kita tahu 1 min Kedua. alfa? Ternyata nggak kejawab ya. Kapan kita ngitungnya 1 min alfa sama bukan 1 alfa doang. Singkatnya gini, kalau misalkan dia lebih dari, kan kalau bentuknya lebih dari, itu kan diubah jadi 1 min P kan. 1 min P gini kan. Nah, baru kalau misalkan ada 1 min P begini, berarti satunya ini biar masuk ke alfanya itu jadinya 1 min alfa. Itu Z 1 min alfa. Tapi kalau misalkan dia udah dari awal udah PZ kurang dari ini, tanpa ada embel-embel satu, berarti langsung aja Z alfa sama dengan dalamnya ini C bintang-bintang min mu per sigma kar N gitu. Kejawab gak? Kalau yang alfa per 2, alfa per 2. Gak usah pakai alfa per 2 orang lagi ada alfa. Udah alfa per 2 Loh, aja. Oh, jadi nggak bakal mungkin alfa per 2 ini di sini. Enggak, kan kita nyari alfanya. Oh, tadi Freya nanya, bilangnya nggak Tadi kok semua kayak giliran gitu. Freya nanya lembut banget. Makanya langsung dibaik-baikin. Tahu ih. As Entah nih. Astagfirullah. Pilih kasih. Pilih-pilih begitu, Ki. Kok Lepe, pilih-pilih lepe. begitu? Astagfirullah. Jelek kali pilih kasih. Astagfirullah. Udahlah, Ki lah. Udah. Aku tahu kamu kalau misalkan diputusin yang gitu juga, Ki. Udah. Kuasa ujinya jadinya gimana kuasa ujinya? 1 min beta. 1 min Berarti beta. 1 min 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti jadinya Dari mana itu? 0,9999. Ke 1 kali 10 pangkat min 5. Oh, 1 kali 10 pangkat min 5. Ya udah. 9. Udah selesai. Udah, WPT lanjut. Yes, UMPT. Abis UMPT selesai kan? UMPT itu sebenarnya MPT berkali-kali. Ya udah nggak tahu kami apa itu. Lanjut. Makanya. Nggak lanjut besok kah? Enggak. Nggak mau. Selesaikan. Udah loh, ini udah selesai loh. UMPT-nya gimana sih? Oh, UMPT. Aku kira yang maksimum likelihood ratio. Enggak, bukan. LRT ya? MRT LRT. UMPT. Kita ingin mengembangkan uji simpel menjadi uji yang komposit. Nah, misal ada X1 sampai Xn sampai random itu berdistribusi normal dengan min mu sama variansinya sigma kuadrat. Nah, yang diketahui ya sigma kuadratnya. Terus ingin diuji komposit dua sisi. Jadinya H0 gini.
Ini sama dengan 10, X plus versi normal, mu sigma kuadrat. Dimana Ki, stepnya gimana Ki? Sama kak? ya mirip-mirip dikit lah. Ui. Bedanya yang mana? Sebentar. Mu sama dengan 10, H satunya itu mu tidak sama dengan 10. Ya, jika datanya itu ada 8, 10, 12, 9, 11, 15, 10, 5, 8. Apa sih ini maksudnya nih? Oh iya udah gitu lah. Hmm? Ya, pokoknya berarti kan di sini pengujiannya itu H0. Jadi itu theta sama dengan theta 0. H satunya itu dia tuh karena tidak sama dengan theta 0, tidak sama dengan ya theta 0 ini, dia bisa lebih dari atau kurang dari. Kalau misalkan anggaplah itu lebih dari ya, theta theta sama dengan theta 1 di mana theta 1 lebih dari theta 0. Nah, ini dia itu H1-nya itu akan beragam. Ada H1 sama dengan theta 1 lebih dari theta 0. Terus ada lagi H1 sama dengan theta 2 lebih dari theta 1. Ya secara berurut berurut gitulah. Misalkan Kenapa lebih ini dari Theta 2? theta theta 0-nya itu 10, theta 1-nya itu ya berarti kan harus lebih kan, berarti 11 gitu. Terus theta 2-nya itu 12, theta 3-nya itu 13. Ya pokoknya seterusnya gitulah sampai banyak gitu. Nah, habis itu ya kita ya uji biasa, kita membawa uji yang sama dengan dengan MPT yang tadi, stepnya sama. Cuman ya ini kita ada bermacam-macam H1, ada yang untuk eh, Theta 1, Theta 2, Theta 3 dan seterusnya gitu. Jadi Nanya, sebenarnya UMPT gitu doang. Ya kenapa? kapan kita tahu kita harus pakai MPT, kapan kita tahu kita harus pakai OMPT? Ada yang mau jawab? Oh, udah dibahas ya tadi. Jelasin lagi, Ki. Tuh, nggak ada yang mau jawab. Berarti emang nggak dijelasin tadi. Jelasin lagi. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, itu Ini MPT sederhana. sederhana. Yang kanan tuh OMPT. UMPT ini nih yang Kenapa tadi H0-nya Theta sama dengan? Nggak ada sama dengannya di situ. sabar. Ini yang udah majemuk banget yang pakai GRLT soalnya. Kalau Apalagi komposit Ki? itu ada komposit itu ada dua, ada komposit khusus, ada komposit majemuk. Komposit Apa? komposit khusus sama komposit apa ya? Sebentar, ada dua. Aku lupa lah pokoknya. Pokoknya pokoknya yang UMPT itu sebenarnya ini kan komposit ya. Sebenarnya UMPT juga komposit, cuman eh, komposit yang mentuh yang ini yang dua ini itu masuknya ke komposit umum, makanya dibawa general likelihood ratio test. Tapi yang UMPT itu dia termasuk komposit khusus di mana H0 H1 itu bentuknya begini, H0 sama dengan theta 0, H1-nya Hmm. theta sama dengan theta 0, H1-nya theta kurang dari theta 1 di mana eh, theta satunya katakanlah kurang dari theta 0 gitu. Dimana theta 1 kurang dari theta 0 gitu. Sama ini H0 theta sama dengan theta 0 dan H1-nya theta lebih dari theta 1 di mana theta satunya lebih dari theta 0 gitu. Ini masuk ke UMPT. Jadi gini, ada hipotesis sederhana dan ada hipotesis majemuk. Kalau hipotesis sederhana kita makanya MPT. Bentuknya kayak begini hipotesisnya.
Nah, untuk hipotesis majemuk atau komposit itu dibagi dua. Ada komposit khusus, ada komposit umum. Komposit umum itu yang ini, komposit umum. Khusus. Komposit khusus. Nah, komposit khusus ini dibawa ke UMPT. Makanya masih kita bisa menggunakan MPT, tapi ya dengan catatan H1-nya itu bakalan banyak gitu. Contohlah yang ini tadi. Misalkan theta 1 kurang dari theta 0. Misalkan katakanlah theta 0-nya itu 5. Berarti theta 1-nya itu harus di bawah 5. Ya kan ngikutin H1-nya. Berarti kita mulai dari 4, 3, 2, 1. Berarti ada banyak H1-nya. Nah, terus yang ini, kalau yang ini, misalkan katakanlah theta 0-nya 5, berarti theta satunya itu dari 6. Terus ada H1 yang theta satunya 7, 8, 9, dan seterusnya gitu. Nanti dilihat dari situ, yang mana, dilihat apanya ya, sebentar. Dilihat yang mana, apa daerah kritis ujinya sama atau enggak gitu. Namanya juga uniformly gitu. Jadi kita ngituin satu-satu gitu. Nah, terus yang ada lagi hipotesis komposit majemuk. Kalau hipotesis komposit majemuk ini itu kita makanya GRLT, General Likelihood Ratio Test gitu. Makanya di sini disebut juga komposit umum. Komposit umum. Umum itu apa? General gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita belum diajarin ya, yang komposit umum. Belum, habis PPT ini. Oh, Berarti dia PPT terpisah. Iya, masuknya kan GLLT. Jadi UMPT tuh ngapain dah sebenarnya? UMPT kita tuh MPT tapi berulang-ulang dengan H1-nya yang berbeda-beda. Ya udah contohin deh. Ada nggak contohnya? Aku capek. Aku capek. Nggak ada sih di PPT. Ya, intinya gini. Berarti nggak bakal Eh ditanya ini UMPT. ini kan H1-nya kan theta theta 1 kan. Theta hmm, sama dengan 1 kan. Satu ini bernilai bertindak sebagai theta 1. Nol ini bertindak sebagai theta 0 ya kan? hmm, Ya kan? Misalkan H1-nya kalau di UMPT berarti H1-nya itu eh, theta kurang dari theta 1 gini. Lebih dari aja deh, lebih dari theta 1. Di mana theta 1 itu lebih dari theta 0. Berarti ini kan tetanya 0 kan. Berarti ada kondisi-kondisi kondisi yang H0-nya sama, H0-nya semuanya sama, H0-nya semuanya sama, yang berbeda-beda tuh H1. Berarti H1 untuk yang theta satunya itu sama dengan 1. Terus ada lagi kondisi H1 tetanya theta satunya sama dengan 2 dan seterusnya. Nanti ini dicari-cari semua apa critical regionnya yang C bintang-bintangnya ya ya yang statistik uji itulah yang statistik uji itu nanti dicari semua terus dilihat sama atau enggak apa mirip atau enggak gitu nanti kesimpulannya itu berarti ada yang MPT gitu lah memang kayak begitu pokoknya diulang-ulang gitulah MPT tapi berulang-ulang gitu step-stepnya sama kayak tadi cuman bedanya berkali-kali yang theta satunya 1 terus theta duanya 2 gitu dan seterusnya gitu ada pertanyaan Ribet ya. memang Loh, berarti ini udah harus contoh soalnya. nggak ada UMPT nggak ada Hmm. nggak ada cari di Google Hmm. contoh Hmm. Nggak, bukan bukan UMPT UMPTE. eh kok nggak bisa uji uniformly most Powerful. powerful test Duh ngantuk
Sama slepe. PSU ini Semua apa ya? pakai slep. Hah? PSU. Nih, tuh dia HA-nya lebih dari 10. Terus for each sample alternative in hypothesis alternative, say the ratio of the likelihood function tuh ya 10. Terus alpha. Terus itu explain we get explain itu taking if and only. Ini kan dapat nih, baru dulu. Therefore, the best critical region of size alpha for testing against its simple alternative. Ini Apa nih because yang critical gitu? region Pintar. Udah, coba kerjain Ki dari awal. because the critical region C divides a test that is most powerful against its simple alternative. This is uniformly most and C is uniformly most. Oh, Nah, nih mengerti tuh, sekarang. nih. Oke. Jadi kan ini kan dia bilang mu lebih dari 10 kan. Berarti dia masuk ke UMPT ya kan. Bentuknya karena dia komposit tapi komposit khusus. Berarti dia makanya UMPT. Terus kita kita buat kayak tadi kan likelihoodnya kan. Apa rasio Lehman-Neyman personnya. Nah, di sini dia makanya K ya. Kalau kita tadi makanya C. Tuh kan. Nah, ini berarti 10 berarti 0 H0 per H1. Dia makanya kurang. Ya, benar kan? Terus kita simplifying nanti dapatnya begini, terus nanti didapatkan bla 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 nanti didapatkan statistik ujinya itu adalah X bar lebih dari K bintang. Oke. Habis itu ya udah karena critical region ini itu apa ya? The best critical region of size alpha for testing ini against it's simple. Oh ya, dia the best dari mana? Kan itu cuma satu yang dicari. Katanya berulang-ulang. Ya sebenarnya ya berulang-ulang, tapi karena yang ini udah ada yang base yang karena kan karena kita mencari yang MPT dulu loh. Kita mencari Ya, yang MPT tapi juga. taunya kita tahu itu best itu dari mana? Dari mana ya? Karena aku emang the best. Ya udah, ntar bangunin aku ya. Kenapa jadi bangunin kamu? Pula si Slepe ini. Mau tidur Loh, doang. besok nggak ada Zoom kan? Malam kan Zoomnya kan? Siang nggak sih? Eh, gereja. Kau gereja tuh kapan sih? Bukan Aku tuh pagi. gereja tergantung gerejanya. Aku gereja mana nggak tahu. Tapi Loh, paling biasanya kamu maksimal gereja? selesai jam 1. Iya, palingnya Ya, kita paling juga jam lama waktu. segitu. Pagi Oke. juga kita nggak bisa. Oke. Sore aja lah. Ih, mager ya. Jam 1 aja lah biar malam tuh ini, biar Malam malam match start. Match start lagi. mat. Oh, lanjut match ya. Jangan jam 1 pas lah. Jam 1 loh baru selesai. Setengah dua. Slepe. Jam 2. Jangan diundur-undur. Biar, Dia udah udah ngomong setengah dua kok. deh. Setengah 2 biar biar Jam biar 2 biar pada lah. biar pada ngaret. Biar ngaretnya lama-lama jam 2. Pokoknya mulai jam 2. Iya, iya. Tumben kamu ke gereja tak? Uso. Parah. Soalnya lagi ada teman. Oh, sianu. Oh. Ih, Slepe. Oh. Ayo kaki gereja kak, ayo lah. Aneh gak sih? Dia loh ke katedral. Judulmu anjir. Action foto dari luar. Ya tahu kamu tumben sih ke gereja.
Ih, parahnya aku selama di sini selalu gereja cuy. Pas habis Enggak, UTS ini, kok kira kamu golongan jiwa Negen atau Chris? bisa, Di tergantung. selama di Enggak, kampus maksudku, aku kira kamu golongan Chris yang nggak pernah ke gereja, cuma ke gereja cuma buat lihat cewek doang. Eta kayaknya juga ngeliat cewek juga. Eh, Katakan buat bareng-bareng sama. Slepe. Ayo lanjut lah. udah selesai coy. Apa yang dilanjut? Oh yang tadi best itu tadi dari mana? Slepe. Tertanyakan bah. Best sekolah. Besok aja lah ya. Makasih juga Tamu sebenarnya. tamu. Ya udah kamu jelasin, kami tidur gitu aja. Aku mau main HP dulu. Tahu gak sih siapa? Oh, Frey. Tuh aku sampai nyari nanya GPT apakah benar gini. Soalnya itu kayaknya Freya doang masuknya yang ke diajak ngobrol. Parah sih. lah orang Kamu kalau aku nyari nanya cewek ke baru, Freya memang. kamu kalau nyari cewek baru Ingat, jangan kayak gitu lagi lah. ingat Ki Freya itu sudah Kristen Cina. Udah nggak bisa. Tiga tahun itu aku udah lupa jadi. Tapi kok kayaknya dianggap ini deh Konstanta deh sama ibunya. Kayaknya. Pasti ibunya bilangnya gini. Bilangnya post test. Anjir, parah banget. Anjir, parah banget. Ah, Slepe. Mau 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 slepe. mau. Kirain kamu mau bilang, oh coba cari sendiri dulu ya. Jawabanmu emang gimana? Kenapa? Jawabanmu emang gimana? Belum. Oh, belum. Aku Ingat banget, ingat banget, ingat banget. Waktu aku kelompok. Kok kamu pakai gamma sih? Oh, gamanya itu gamma yang ini ya? Eh, ya sih, dari gamma juga sih. Izin paling kuat secara seragam ini didasarkan pada Parah banget lagi. untuk mencari uji paling kuat secara seragam ada perlu mempertimbangkan distribusi data, hipotesis yang diuji, serta penemuan. Penemuan uji paling kuat secara seragam sering melibatkan teknik. Tiba-tiba ada distribusi Pareto. Ih. Apa nanti para tolong di Ada ibunya di gini. uniform. Aku sama pas Sudiada ingatnya kultum dong, masa ntar soal selamat isi kultum tidak dari 72 Gak apa-apa itu. sama Tiskana. Nanti sebagai nilai bonus itu bikin rangkuman kultum. Aku kalau nggak bisa jawab aku isi Allah lah biar nggak bisa disalahin sama Pak Sediono. Makanya salahin lo bapak kok nyalain Allah nggak boleh pak. Most powerful test berarti kan, oh enggak coy, ini nih tahun kita MPT-nya dari mana karena bentar, kemarin tuh aku nulis apa ya, kertasnya udah di Kudu-kudu. oh ya udah, apa dari kalau misalkan hasilnya Neyman person lemma itu loh yang tadi X bar lebih dari yang itu, nah itu udah dikatakan most powerful test. Jadi kalau misalkan yang
katakanlah yang tadi kan yang di sini dia itu nyoba baru dapat apa dapat dari ini kan dapat dari Neyman Person lemanya Neyman Pearson Lema kan dapat dari situ kan nah itu udah masuk ke MPT jadi singkatnya dia udah MPT gitu terus adakah yang Singkatnya, nggak MPT iya tuh. nggak tahu ya Nah, apakah ada yang apakah ada yang tidak MPT atau S ya ada situasi di mana beberapa model statistik kompleks. Ketika model statistik yang digunakan sangat kompleks atau memiliki banyak parameter. Ah, terus batasan uji MPT didasarkan asumsi tertentu. Dan praktiknya meskipun tidak memiliki kriteria, beberapa ujian sering digunakan termasuk uji. Oh, ya udah begitu dah. apa Ki? Jadi apa itu yang nggak MPT itu yang apa tuh yang kompleks sama banyak parameter gitu. Dan biasanya itu tuh kayak uji T dia nggak pakai UMPT tapi uji T uji chi-square uji F berarti uji F itu berkaitan dengan variansi ya gitulah Ini UMPT ini stepnya ngapain aja sih? Jadi tadi. ya UMPT sebenarnya sama MPT MPT juga tapi ngelakuinnya berkali-kali gitu loh Apa nggak yang diulangin? berkali-kali Jus ya H1-nya itu kan bisa lebih dari bisa kurang dari kan berarti yang Hmm. lebih dari itu berarti kita mulai dari yang theta satunya itu berapa gitu tapi lebih dari theta nol gitu terus kita ulangin lagi itu yang perulangan kedua yang lebih dari theta satu tadi Itu maksudnya lanjut dulu deh. misalkan katakanlah theta satunya itu satu gitu berarti itu kan perulangan pertama perulangan kedua berarti theta duanya itu dua gitu terus di MPT-in lagi nah sebenarnya dari yang theta satu sama dengan satu itu kan juga udah dapat MPT-nya kan berarti ya udah dia udah dapet gitu itunya apa critical range ya ininya ya Berarti nggak critical perlu range berkali-kali. apakah perlu berkali-kali hmm, sepertinya nggak perlu sih Karena nggak ada contoh soalnya, jadi seperti tidak perlu ya kan? Habis iya dulu. soalnya dari sini dia bilang dia udah nemu yang apa MPT jadi ya udah gak usah berkali-kali Capek juga Hmm. dia. iya kasihan ya ya begitulah pokoknya UMPT itu sama aja MPT Oke. cuman bedanya hipotesisnya beda aja Berarti rasionya yang beda-beda gitu. Isi rasionya nanti. kenapa Berarti isi rasionya rasionya nanti. Ya. rasionya beda-beda tuh sama ya. Lebih ke ininya sih ke apa tuh yang X barnya ini. Nanti kan soalnya gini kan gini. Oke, bentar. Saya. Ini kalau kita lihat kalau MPT itu kan dimasuk-masukin ke sini kan. Dan kalau misalkan yang bakalan beda itu kan berarti kan di teta satunya kan. Ya gak? Di Mm-mm. hipotesis satunya. Nah, yang beda kan bakalan di sini-sini juga gak? Ya gak? Di sini. Mm-mm. Ini kan kita kita masukin nilainya kan. Yang dalam hal ini theta 0 0. Dalam hal ini juga theta satu 1 gitu kan. Mm-mm. Nah, berarti kan ini kan nanti kan bakal dimasukin angka-angka juga kan. Ya enggak? Oh, Nanti berarti hasilnya juga substitusinya. tetap iya, hasilnya juga tetap sama juga kan. Hasilnya bakal tetap X bar lebih dari C bintang-bintang. Ya enggak? Mm-mm. Contoh. Paham nggak? Udah dapet gak? Mm-mm. Udah dapet ya? Nah, contoh Mm-mm. gitu karena kan nanti kan kita nggak ngitung.
di ruas kanannya kita cuma jadikan C bintang-bintang gitu. Tapi nanti hasilnya tetap bakalan sama, jadi X bar lebih dari C bintang-bintang gitu. Nah, udah berarti critical region dari UMPT-nya ya itu gitu, sama-sama aja. Gitu. Oke. Paham nggak? Paham Paham, kan? paham. Hmm. Oke. Nanya Ada pertanyaan lagi? Apa? UMPT itu U-nya apa? Uniformly. Terus kok kita nggak ada bahas uniform? Uniformly itu maksudnya sama gitu loh. Seragam, seragam most powerful test gitu. Ya, pokoknya ya begitulah, maksudnya nandain kayak ya dia bisa ngikutin MPT gitu. Tapi banyak H1-nya gitu loh, seragam gitu loh. Salam super. Langsung tuh. Tiba-tiba. Tapi Tiba-tiba betul post gitu. test. Udahlah, kasihan lah ibunya. Kamu kan. Ibunya sudah nikah belum ya? Ya kan kamu pasti nunggu ibunya akhirat kan biar ibunya cuti. Ya Allah. Aku gak mikir itu loh. Mikirnya Aku jauh gak mikir banget. itu loh. Aku mikir Tapi itu. boleh. Ibu Tapi siapa? boleh Ibu lah, tapi siapa? boleh. Ibu siapa? Winda, Winda. Bu Udah punya anak ya sih? Beautiful. Udah punya anak kan? Oh, gak tahu itu itu saudaranya gak sih? Ibunya tuh Gak belum mau melahirkan lagi nikah. kan? Ibunya nggak mau nikah dah. Ibunya nikah atau belum? Kayaknya nunggu kamu gitu. Udah punya anak cuy. Udah punya anak. Itu bukan anaknya. Lah, anaknya. Pas pas pengstat kan, pas pengstat ada suara bayi gitu kan, suara anak-anak gitu kan. Itu katanya katanya itu ibunya, saudaranya, sepupunya gitu. Ingat Pupunya. banget coba. Ih, Kita stalking IG-nya. iya. Enggak, ibunya kalau nggak salah nggak private deh. Nih, coba nih follow nih. Kok aku sih? Kan kamu anak kesayangannya nih. Kesel. Gendel lah. Iya kan kamu anak kesayangannya. Slepe. Weh, Mas Alvin nge-follow tuh sama Alia loh. Aku follow lah. Tuh, aku ikuti. Indo sama oh iya. Iya, aku follow juga kan pengen nih. Nih. 100 juta tes diunai. Nih. Se. Tuh, kelihatan nggak? Bentar, Selepe. bentar. Nggak kelihatan Kak Bah aja. Ya Allah. Bentar, Sunscreen bentar. aja lah. Kamu mau aku Bentar, ajakin ke kan di kamu? HP. Nih. Tuh. Tapi namaku nggak jelas. Kalau namaku kan ada Rafiq beneran. Apanya? Nama username-nya. Ini loh, aku di Geko anjir. Nama username IG aku maksudnya ibunya nanti nggak cece gara-gara namaku nggak jelas. Oh, tuh. Aku belum ngikutin, coy. Apa nama Ada IG-nya? Aul gak? Ada Aul gak? Seru Ada. itu dong. Oh, nggak ada. Ya, aku penasaran isinya. IG-nya cari aja Indah Fahmia. Lihat aja yang di follow sama Bu Ika. Apa ini Indah Rose? Udah lah ya aku mau tidur ini. Sudah kan ini? Kok udah? Kamu masih kangen gak sama kita nih? Mau aku gigit. Iya. Geli. Ror betul. Oh, jadi salting. Tolonglah. Berarti kita besok jam 1:30. Jam 2 kan slepe. Iya jam 2. Iya, slepe. 2 subuh. Jam 2 slepe. Ih, kalau